Mila izin dulu ini. Terus gimana nih? Kuliah udah mulai berjalan belum? Belum kak, belum. Iya enak dong. Oh iya, jangan lupa on cam ya guys. Baik, perkenalkan nama saya Ethel Ellen Ranaka sih Mas, sebagai Master of Ceremony pada sore hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, acara sore hari ini ada nalari atau nalar ilmiah dengan materi instrumen penelitian. Kepada peserta nalari diharapkan mengisi tes yang ada di chat belum. Udah ada belum ya? Ini. Nah, waktu waktu pengerjaannya 5 menit ya guys. Nah, udah itu. Nah, diisi dulu ya. Baik, sambil menunggu tes, selanjutnya saya akan membacakan pertama pembukaan oleh MC, doa, yang ketiga pembacaan susunan acara, empat pembacaan sisi moderator, lima moderator mengambil alih, enam pembacaan sisi pembicara, tujuh pemaparan materi oleh pembicara, delapan sesi tanya jawab, sembilan pemberian sertifikat kepada pemateri, sepuluh penyerahan acara kepada MC, 11 pemberian sertifikat kepada moderator, 12 dokumentasi, 13 penutupan oleh MC. Baik, karena sudah saya bacakan susunan acara pada hari ini, uh, saya akan membacakan apa selanjutnya. Menurut kalian apa? Masih pada ingat nggak tadi susunan acaranya? Yuk di respon guys lewat chat Zoom. Oh iya, pembacaan TV. Dari siapa nih? Dari moderator ya. Baik, nah, selanjutnya saya akan membacakan dari moderator kita nih yang keren banget pada sore hari ini, yaitu ada Dinda Rian Putri. Nah, baik. Dinda Aryani Putri merupakan mahasiswa semester 2 Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Matematika. Memiliki ketertarikan dalam bidang penelitian serta aktif dalam beberapa kegiatan kemahasiswaan. Kontak Dinda itu ada nomor telepon, email, dan juga username Instagram. Lalu pengalaman organisasi dari Dinda ini pada tahun 2019 hingga 2020 Dinda merupakan anggota jubir PMR Wira Melati. Anggota selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2020 anggota divisi Iptek OSIS, 2020 hingga 2021 wakil ketua OSIS, 2020 sampai 2021 koordinator jubir PMR Wira Melati. Pendidikan yang diampu oleh Dinda saat ini berada di Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman kepanitiaan yang Dinda sudah kerjakan yaitu ada staf administrasi dan hukum KPU di 2022, staf acara Ruat KPM 2022, staf Danus TKMPB Matematika 2022. Baiklah. Apa kabar Dinda? Hai. Sudah ada belum Dinda? Ya, halo Kak. Oh, gimana nih kabarnya habis lebaran?
Alhamdulillah sehat. Kalian sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin ya Dinda. Nah, itu ngapain juga ya kalian sama teman-teman semuanya. Ya, kemarin katanya mudik ya. Iya, mudik ini lagi di rumah masih yang belum balik ke Jakarta. Aduh, seru nih. Oke, langsung aja nih kepada Dinda yang gitu silahkan untuk semua dibaca. Terima kasih kepada Kellen selaku Master of Ceremony. Halo teman-teman semua, selamat sore. Saya Dinda Rani Putri selaku moderator yang akan memandu nalari pada sesi kali ini. Nalari kita pada kali ini mengenai instrumen penelitian, di mana teman-teman nanti bisa langsung mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang pastinya sudah berpengalaman di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Kayuli Maulida. Sebelum itu, perkenankan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita. Kayuli, Oke. Kayuli Maulida memiliki ketertarikan dalam pengembangan teknologi energi terbarukan dan pendidikan. Kayuli sendiri menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Eh, untuk pengalaman kerjanya, yang pertama yaitu magang di PT PLN pada tahun 2022, kemudian praktek mengajar di SMK Negeri 26 Jakarta pada tahun 2022, dan sebagai staf admin di PT Tetra Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2022. Kayuli sendiri mengikuti 3 organisasi kemahasiswaan. Yang pertama ada KPM UNJ sebagai Kepala Divisi PSDA tahun 2022 dan sebagai staf PSDA tahun 2020 dan 2021. Kedua, BEM Prodi Pendidikan Teknik Elektro sebagai Kepala Departemen Education, Research, and Technology tahun 2022 dan sebagai staf tahun 2020. Ketiga, yaitu ada PKM UNJ sebagai staf Departemen PSDM tahun 2020. Kemudian beberapa penghargaan yang diterima Kayuli, yang pertama itu ada Silver Medal for kategori Social Science International Invention Innovation Competition di Malaysia tahun 2021, dan yang terbaru yaitu Third Outstanding Student Faculty of Engineering Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kemudian skill yang dimiliki Kayuli yaitu ada Microsoft Office, Programmable Logic Controller or PLC, Pro Tools, Fluidsim, AutoCAD, Canva, Adobe Premiere, Language, yang dikuasai yaitu Indonesia and English. Oke, itu merupakan CV dari pembicara kita ya pada kali ini yang keren banget, Masya Allah. Sebelum itu, diinformasikan kembali kepada teman-teman semua yang baru hadir atau yang belum mengisi pretest, diharapkan untuk segera mengisi pretest terlebih dahulu pada link yang ada di kolom chat. Terus kemudian jika selama pemaparan materi nanti dari teman-teman nih ada yang punya pertanyaan, bisa mengirim pertanyaan di room chat Zoom dengan format nama, underscore nama instansi, underscore pertanyaan. Oke. Langsung aja kita sapa pembicara kita kepada Kayuli. Apakah udah ada di Zoom, Kak? Tes, halo, assalamualaikum Dinda dan teman-teman. Apakah suaranya terdengar, Dinda? Terdengar, Kak. Kayuli gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah nih pasca Lebaran, habis mudik, sehat. Dinda gimana? Alhamdulillah sehat juga. Kayuli udah di Jakarta atau masih pulang kampung, Kak? Udah balik lagi ke Jakarta. Oh, kayak gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kepada Kayuli selaku pembicara, saya persilahkan. Oke, boleh tolong di share screen ya, Panitia. Oke, udah kelihatan ya teman-teman layar dan suaranya udah jelas. Kelihatan, Kak, dan terdengar jelas juga suaranya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelumnya minal aizin wal faizin untuk teman-teman yang untuk teman-teman Nalari 4. Di sini ada Nalari 4 dengan tema atau topik yang akan kita pelajari bersama-sama. Ini kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Aku juga belum yang proper banget. Oke, kita belajar instrumen penelitian. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, ada nggak nih yang udah tergambar kira-kira atau tahu instrumen penelitian? Apa yang kalian tahu dari instrumen penelitian? Boleh di open mic atau di room chat juga boleh. Sebelum kita berlanjut ke slide berikutnya. Ada yang tahu nggak nih instrumen penelitian? Boleh satu kata, dua kata, apa? Kalau ada instrumen tuh ingetnya kata apa gitu? Ayo, siapapun boleh, Mbak Momot, Mbak MC juga boleh. Apa tuh kira-kira instrumen penelitian? Oh, udah lumayan banyak nih, perangkat, alat media, sarana, Masya Allah. Keren-keren banget nih. Teman-teman juga udah pinter ya ternyata. Alhamdulillah. Oke, next. Nah, sebelum tahu apa itu instrumen penelitian dan macam-macamnya, pertama nih ada si mind mapping ya, ada definisi, terus kita akan belajar jenis-jenis juga, kriteria, penggunaan, serta langkah-langkah penyusunan instrumen. Itu agenda kita di sore hari ini. Next. Nah, yang pertama adalah definisi atau pengertian dari instrumen penelitian sendiri. Nah, seperti apa yang udah disebutin sama teman-teman, instrumen penelitian dari beberapa sumber yang aku ambil ada dari Ari Kunto tahun 2019. Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berikutnya juga ada dari Sugiono 2013 dengan poin merah yang aku bold. Boleh kalian baca lengkap, aku sebutin yang di bold aja. Ada dari Sugiono, yang aku highlight adalah alat mengukur variabel penelitian. Kemudian dari Sanjaya tahun 2015 ada alat agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan berupa data yang empiris. Nah, dari ketiga sumber pengertian yang aku peroleh, disimpulkan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian saat pengumpulan data penelitian agar diperoleh data empiris dan sistematis, sehingga datanya bisa mudah diolah. Nah, itu kira-kira definisi instrumen penelitian. Seperti apa yang udah disebutin teman-teman tadi ya, jadi itu udah benar tuh, instrumen penelitian. Kira-kira itu teman-teman definisi dari instrumen penelitian sendiri. Oke, boleh next. Nah, berikutnya ini jenis-jenis penelitian ya teman-teman. Jenis-jenis penelitian itu pada dasarnya instrumen penelitian itu dibagi menjadi dua. Ada yang bentuknya tes, serta yang non-tes. Yang mana pada instrumen penelitian dengan bentuk tes itu biasanya soal-soal ya. Ada tes non-psikologis dan tes psikologis. Kemudian di non-tes ini contohnya sendiri ada kuesioner, nanti akan ada ini instrumen penelitian ya, wawancara, pedoman wawancara, kemudian lembar observasi atau disebut juga pengamatan. Nah, berikutnya, baik ini untuk jenis-jenis yang tesnya. Di sini ada tes intelijensi, tes bakat, minat, dan kepribadian. Nah, yang keempat ini termasuk tes psikologis ya teman-teman. Terus yang perkembangan serta hasil belajar adalah jenis dari yang non-tes, non-psikologisnya. Berikutnya ada bentuk soal dari instrumen yang berupa tes. Ada dua, objective test serta esai. Yang objektif sendiri ada 4 macam. Ada true false, matching test, fill-in test, serta multiple choice. Nah, dari yang jenis-jenis ini pasti teman-teman nggak asing atau masih familiar gitu. Kemudian ada esai atau uraian yang biasanya bentuknya panjang gitu. Oke, boleh di next. Nah, dari instrumen yang tadi
tentunya untuk membuatnya itu nggak sembarangan, nggak macam-macam, ada ketentuannya sendiri atau kaidahnya. Untuk yang objektif ini diambil dari pilihan ganda. Kenapa pilihan ganda? Biasanya kita di lingkupnya UNJ ini, lingkungan pendidikan, kebanyakan tentang sering kita jumpai gitu penelitian tentang pendidikan yang mungkin nanti mengukur hasil belajar atau efektivitas dan lain-lainnya. Yang terutama ini yang masuk ke sini adalah hasil belajar, di mana nanti instrumennya biasanya berupa soal-soal dari pemahaman siswa. Nah, di situ nanti kita bikin soal, dan untuk memudahkan atau yang nggak menyusahkan responden itu biar ngisinya enak dan nggak terlalu nggak jengah, si respondennya biasanya dipilih pilihan ganda gitu. Tapi kembali lagi tergantung sama penelitian kita nanti. Nah, ketentuan dari instrumen pilihan ganda itu yang pertama ada soalnya itu harus sesuai dengan indikator. Dimana nanti ada tahap-tahap lainnya ya untuk membuat kriteria soal dan sebagainya. Ini kaidah penulisan soalnya aja. Kemudian yang B, setiap soal hanya ada satu jawaban. Jika ada pengoceh, maka pengocehnya itu harus berfungsi. Yang keempat, perumusan soal tegas dan jelas, nggak ambigu atau membingungkan dari si respondennya. Kemudian pokok soal jangan memberi petunjuk kepada jawaban. Yang berapa nih? Keenam, pokok soal jangan mengandung pertanyaan negatif yang ganda. Terus berikutnya pilihan jawaban harus homogen dan logis. Berikutnya jawaban diurutkan dengan kaidah dari kecil ke besar, dari A ke Z. Terus rumusan jawaban seharusnya relatif sama panjang, jangan ada yang pendek banget, terus yang lainnya nanti bakal panjang banget, itu tidak disarankan, atau malah seharusnya memang sama panjangnya. Terus berikutnya adalah gunakan bahasa yang sesuai dengan EYD, itu mutlak ya. Terus next, itu untuk contoh objektif. Nah, kemudian untuk kaidah atau ketentuan penulisan soal instrumen esainya nanti, yang pertama ini soal harus sesuai dengan indikator, terus materi yang diukur sesuai dengan tuntutan jawaban, pernyataan disusun dengan bentuk pertanyaan langsung agar responden lebih mudah merumuskan jawabannya. Kemudian hindari pernyataan yang menggunakan kata-kata yang langsung mengutip dari buku, karena nanti bisa di searching gitu kalau misalkan dari buku. Terus jika jawaban yang dihendaki adalah menurut satuan urutan, maka ungkapkanlah secara rinci dengan menuntut ya, dengan pernyataan. Kemudian bahasa harus komunikatif, disesuaikan dengan responden, dan gunakan bahasa yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disebutkan. Next. Ya, berikutnya masuk ke instrumen yang non-test. Yang non-test yang sering kita atau bahkan kita sendiri pernah dapat gitu, adalah kuesioner atau angket. Jadi yang dimaksud angket ini, seperti yang kita tahu, dia itu instrumen penelitian ya, yang isinya pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Nah, dari angket ini ada dua jenis. Pertama, kalau kita tinjau dari cara menjawabnya, ada kuesioner terbuka, tertutup, dan juga kuesioner langsung. Kemudian dari bentuk menjawabnya, dari bentuknya sendiri ada kuesioner tidak langsung, checklist, dan skala bertingkat. Oke, next. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung tanya atau boleh nanti di akhir. Mau tanya langsung juga nggak apa-apa. Boleh next, Sophie atau siapa itu? Kakak operator. Tes. Nge-freeze ya? Oke, berikutnya prinsip penulisan angket. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaannya harus jelas. Kemudian bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, ya nggak apa-apa. Tipe dan bentuk pertanyaan. Terus pertanyaannya itu tidak mendua atau tidak ambigu. Kemudian pertanyaannya tidak menggiring. Artinya nggak menggiring itu maksudnya jangan sampai kita pengen hasilnya seperti ini sehingga kita menulis opsi-opsi pertanyaan yang ada di angketnya tuh biar mereka jawabnya kayak yang saya pengen, itu nggak boleh.
terus panjang pertanyaan. Nah, panjang pertanyaan pada angket atau kuesioner ini rentangnya 20 sampai 30 gitu. Itu juga kembali lagi tergantung kebutuhan kita. Yang penting nanti ada angket nih, terus nanti ada indikator. Dalam satu indikator itu jangan cuma satu item, karena nanti ada kemungkinan item itu nggak valid. Jadi nanti kita kehilangan indikator itu. Nah, nanti biar lebih jelasin nanti setelah kita ke langkah-langkah ya. Yang penting itu tadi, untuk panjang pertanyaannya antara rentang 20 sampai 30 gitu. Itu untuk saat ini. Kemudian urutan pertanyaan. Nah, urutan pertanyaannya ini nanti dari angket itu dari yang umum ke yang khusus gitu. Jadi kayak kita waktu buat apa ya itu latar belakang gitu dari yang umum ke khusus. Tuh. Boleh next. Kemudian yang non tes berikutnya adalah lembar observasi. Nah, lembar observasi ini termasuk instrumen yang isinya indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan suatu pengamatan. Nah, si lembar observasi ini masuknya ke observasi terstruktur. Oh ya, observasi kalau kita ingat lagi nalari sebelumnya mungkin belajar apa ya teknik pengambilan data itu ada observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Nah, di lembar observasi ini masuk yang observasi terstruktur gitu, yang mana variabel-variabelnya kita udah tahu mau apa yang diamati, terus indikator-indikatornya, dan pokoknya udah jelas gitu lembar observasinya udah terstruktur. Boleh next. Berikutnya adalah instrumen wawancara. Wawancara ini masuk juga ke yang non tes ya. Nah, wawancara ini untuk instrumennya, langkahnya pertama menentukan tujuan wawancara, kemudian menentukan aspek yang akan diungkapkan, dan ketiga menentukan bentuk pertanyaan, berstruktur atau bebas, dan berikutnya membuat pertanyaan-pertanyaan yang untuk kita sampaikan ke responden kita, kemudian menyusun pedoman wawancara. Oke. Nah, next adalah dokumentasi. Dokumentasi ini masuk juga ke instrumen penelitian. Kenapa? Maksud dari dokumentasi itu bukan dari foto-foto atau apa ya, tapi dokumen yang berasal dari barang-barang tertulis gitu, kayak buku, majalah, notulen, gambar, peraturan, dan sebagainya. Atau ada sumber yang mengatakan bahwa dokumentasi ini beriringan sama yang dimaksud data sekunder gitu kan. Kalau pengambilan data itu ada yang data primer atau data sekunder. Nah, dokumentasi ini beriringan atau juga dimaksud data sekunder. Gitu. Oke, nah setelah kita tahu instrumen itu macam-macam, tadi ada dua, kemudian dari dua dipisah lagi, yang non-tes itu ada apa aja, terus yang tes itu ada apa aja. Nah, kita flashback sama teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sama instrumen kira-kira yang dipakai apa aja. Nah, di sini di tabel, tekniknya misalkan pakai angket atau kuesioner, maka instrumen yang dibutuhkan saat kita menentukan kalau penelitian ini menggunakan teknik kuesioner atau angket, menge-share angket, maka instrumen yang dibutuhkan itu ada angket, ada daftar checklist, ada skala, sama inventory. Kemudian wawancara, ada pedoman wawancara, terus daftar cocok atau daftar checklist. Kemudian lembar pengamatan atau observasi, teknik pengamatan, instrumennya ada lembar pengamatan, panduan pengamatan, terus observation sheet, sama daftar cocok atau checklist. Kemudian yang tes, ada instrumennya ada soal ujian, kemudian ada inventory juga. Nah, dokumentasi, daftar checklist, tabel, dan dokumen-dokumen lainnya yang kita perlukan. Nah, berikutnya adalah kriteria atau syarat instrumen. Jadi instrumen yang kita buat itu nggak semena-mena, nggak apa yang kita pengen bisa kita gunakan atau bisa kita pakai gitu instrumen itu. Jadi instrumen ini memiliki kriteria. Pertama ada validitas, kedua ada reliabilitas, dan yang ketiga ada praktikabilitas. Nah, yang terutama banget ini ada dua, ada validitas sama reliabilitas, valid dan reliable. Validitas itu merupakan indeks yang menunjukkan bahwa alat ukur memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran atau benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Jadi untuk validitas itu ini yang perlu digarisbawahi. Jadi benar-benar mengukur apa yang hendak kita ukur gitu. Variabel ini bukan pengen, tapi benar-benar pengen mengukur dari variabel ini tuh indikatornya ini. Tuh. Nah itu
masuk ke validitas. Jadi benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas ini ketepatan atau keakuratan dari suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Nah, instrumen penelitian dikatakan reliable jika instrumen tersebut dapat menghasilkan data penelitian yang konsisten gitu. Untuk reliabilitas ini kuncinya adalah konsisten. Nah, untuk yang ketiga, praktikabilitas ini juga penting. Walaupun yang utama itu valid dan reliable, tapi praktikabilitas itu penting. Yang pertama, bahwa instrumen penelitian itu harus ekonomis, baik ditinjau dari sudut uang maupun waktunya. Kemudian yang kedua itu mudah dilaksanakan dan diberi skor. Dan yang ketiga, instrumen harus mampu menyediakan hasil yang dapat diinterpretasikan secara akurat, serta dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Okay, next. Nah, berikutnya adalah konsep dari uji validitasnya sendiri. Untuk rumus-rumus bisa kalian cari, ini konsepnya ya teman-teman. Jadi instrumen itu diuji validitasnya ada 3. Pertama, validitas konstruksi, yang mana pengujian pada validitas konstruksi merupakan penilaian konsep atau konstruk teori yang melatar belakangi penyusunan alat ukurnya, konstruknya gitu. Kemudian validitas isi. Validitas isi merupakan penilaian terhadap elemen-elemen yang pada alat ukur dengan menggunakan analisis rasional yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian validitas eksternal. Validitas eksternal yaitu validitas yang menunjukkan sejauh mana hasil dari alat ukur bisa digeneralisasikan. Next. Nah, untuk reliability sendiri, pengujiannya itu ada 3 jenis. Yang pertama, test retest, yaitu mencoba satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Kemudian ekivalen, mencoba instrumen yang berbeda tetapi ekivalen atau sebanding dengan melakukan satu kali percobaan pada responden yang sama. Berikutnya adalah internal konsistensi, mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian dan hasil pengujiannya tersebut kemudian dianalisis dengan teknik tertentu tergantung jenis instrumennya. Boleh next. Nah, penggunaan instrumen. Maksud dari penggunaan instrumen ini adalah jika kita menentukan pendekatan penelitian apa yang akan kita gunakan, maka instrumennya ini gitu. Nah, di sini misal kita menggunakan penelitian kuantitatif, maka biasanya menggunakan instrumen tes dan inventory, kemudian instrumen angket atau kuesioner, kemudian instrumen lembar observasi, dan instrumen dokumen. Kemudian penelitian kualitatif. Di penelitian kualitatif ini biasanya menggunakan instrumen wawancara, kemudian lembar observasi juga, dan instrumen dokumen. Gitu. Kemudian di penelitian pengembangan ini angket ya. Angketnya ini ada angket ahli media, angket ahli materi, dan angket uji coba gitu. Dan ini nanti berdasarkan disesuaikan juga sama kira-kira alat apa yang akan dikembangkan dan sebagainya. Semuanya juga disesuaikan. Balik lagi, yang penting penggunaannya di kuantitatif adalah ini instrumennya, kemudian kualitatif biasanya ini, dan penelitian pengembangan ini yang digunakan dengan alat-alat teknis yang lainnya, yaitu juga termasuk instrumen juga. Nah, secara general untuk menyusun instrumen itu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita udah menyusun nih latar belakang, kemudian setelah latar belakang itu kita menyusun kajian teori atau yang di bab 2 gitu. Nah, di sini kita sudah menjabarkan variabel-variabelnya apa aja. Berikutnya, setelah dijabarkan di bab 2, kita analisis variabel penelitiannya gitu. Kira-kira dari masing-masing variabel penelitian, konstruknya apa, terus masuk ke indikatornya apa, dimensinya apa aja. Nah, setelah kita tahu, setelah dianalisis variabelnya, selanjutnya adalah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Nah, kita tahu nih penelitian kita kayak gini, menggunakan metode ini, rencananya akan digunakan metode itu. Maka instrumennya kita harus tahu gitu, mau pakai penelitian apa, kira-kira kalau pakai instrumen ini gimana. Biasanya kalau di UNJ ya, kayak yang tadi aku bilang,
mengukur hasil kemampuan hasil belajar, maka digunakan instrumen tes. Kira-kira indikatornya ini, soal-soal yang akan muncul apa aja. Nah, sebelum itu juga kita menyesuaikan materinya apa. Dari materi itu, kalau anak pendidikan tuh biasanya bikin yang namanya kisi-kisi soal gitu. Nanti dari sini diturunkan kira-kira soalnya itu dari yang lots dulu ya, baru ke quotes gitu. Biasanya kalau yang pendidikan tuh udah diajarin gitu, taksonomi belum dan sebagainya. Nah, setelah menetapkan instrumen, terus menyusun kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu tadi yang masuk pas kita di bab 2 itu udah diketahui nih kira-kira indikatornya apa aja. Nah, di kisi-kisi ini dijabarkan gitu. Indikatornya ini, terus dimensinya, oh ya nggak ada anonet ya. Nah, misalkan variabelnya udah dianalisis, kita udah tahu instrumen apa yang akan digunakan. Misalkan kita mau membuat masuk ke ranah sosial ya, tadi pendidikan, biar nggak pendidikan aja. Misalkan kita mau membuat instrumen, misalkan ada penelitian minat ini dalam pekerjaan ini gitu. Nah, kira-kira kita harus menurunkan nih instrumen-instrumen kisi-kisi minatnya gitu. Diturunkan dari indikator-indikator yang udah kita tulis di bab 2 di variabel-variabel penelitiannya. Di situ nanti kita tulis, di sini ada indikator, Nah, nanti di sebelah indikator ada juga yang namanya beda-beda. Di sebelum indikator biasanya ada dimensi, maaf. Ada dimensi, terus masuk ke dimensi atau indikator. Nah, ini dimensi nih, misalkan ini dimensi, terus ini indikator. Nah, terus di sini ada subindikator. Terus di sini nanti ada yang namanya nomor item gitu. Nah, kayak yang aku bilang di nomor item ini kira-kira di indikator yang pertama mau berapa soal sampai indikator yang terakhir mau berapa soal gitu. Dengan rentang tadi 20 sampai 30 gitu. Jangan, kalau bisa jangan melebihi gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhan kita. Yang penting jangan over atau jangan terlalu sedikit. Karena kalau misalkan terlalu sedikit dikhawatirkan di subindikator yang ini ada yang apa ya, ada yang instrumennya ada yang nggak kepake atau data-datanya tuh benar-benar apa yang nggak bisa dimasukin gitu, maka kita kehilangan indikator ini. Biasanya minimal tuh 3, maksimalnya 5 gitu, 3 sampai 5 di satu indikator gitu. Ini udah menyusun kisi-kisi atau instrumen, kemudian peneliti menyusun item-itemnya. Item-item itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Terus yang berikutnya adalah menguji instrumen gitu. Jadi nanti pokoknya di kisi-kisi itu bentuknya tabel dan kita menentukan kisi-kisi itu berdasarkan dari si bab 2. Makanya kadang kalau kita mau bikin kisi-kisi dilihat banget bab 2-nya gitu. Kira-kira tertera nggak nih indikator yang dipakai di kisi-kisi di bab 2 ini gitu. Boleh, terus oh masih ada. Nah, setelah kita jadi nih si kisi-kisi atau instrumennya, maka harus diuji. Diujinya tadi yang sebelumnya yang sesuai syarat dan kriteria, yaitu uji validitas atau reliabilitas gitu. Oke, kira-kira itu ya di abstrak. Kalau yang nggak paham boleh ditanya. Oke, next. Itu kayak tadi. Nah, itu adalah agenda kita pada hari ini. Materi yang saya bawakan. Kira-kira itu teman-teman. Boleh yang kurang jelas atau apa boleh ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Yuli atas ilmunya yang keren banget tentang materi instrumen penelitian ya Kak ya. Semoga apa yang udah disampaikan sama Kak Yuli tadi bisa kita pahami dan kita terapin dengan baik. Nah, memasuki sesi tanya jawab, buat teman-teman yang masih ganjil nih tentang instrumen penelitian, yang masih bingung, boleh langsung bertanya melalui room chat Zoom dengan format yang tadi udah disampaikan atau dengan bertanya langsung dengan melakukan raise hand terlebih dahulu.
Oke, kepada Muhammad Rehan, silakan mengajukan pertanyaan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Murtado. Sebelumnya banyak Kak Yuli yang udah ngasih materi tentang instrumen penelitian yang bermanfaat juga buat kita semua. Jadi kita kita jadi bisa lebih tahu apa sih instrumen penelitian ini. Nah, mau nanya nih, Kak, kita tuh bisa nggak sih kita membuat skala sendiri dengan penilaiannya sendiri, terus dengan skala-skala yang kita inginkan sendiri. Nah, apa kalau misalnya bisa, apakah ada syarat dan ketentuannya dalam pembuatan skala instrumen penelitian itu? Oke, makasih Rehan. Gimana moderator langsung dijawab atau dikumpulin dulu juga nggak apa-apa. Mungkin untuk pertanyaan bisa langsung dijawab aja Kak Yuli biar dari pertanyaan itu. Oke, tadi pertanyaannya terkait dengan skala penelitian ya Rehan. Iya, Kak, tentang skala penelitian, skala instrumen penelitiannya juga. Oke, ya sebenarnya ada juga yang membahas skala penelitian itu beriringan sama instrumen penelitian. Nah, skala penelitian ini kita juga nggak bisa langsung menentukan mau pakai skala ini, mau pakai skala ini, tapi enggak. Nah, nanti Rehan bisa searching ada 5 macam instrumen skala penelitian. Dan 5 macam ini nggak bisa dipakai di setiap judul tuh kita bisa pilih apa aja gitu, tapi enggak. Misalkan aku kasih contoh nih, ada yang namanya skala Likert. Nah, skala Likert itu bisa kita gunakan buat instrumen penelitian yang misalkan kita mau mengukur minat seseorang, itu makanya skala Likert. Gitu. Jadi itu udah terjawab belum? Jadi kita bisa pakai skala itu emang kita pakai skala penelitian gitu dalam mengukur datanya nanti, dalam memberi skor gitu. Jadi skala yang dimaksud ini skala itu buat memberi skor instrumen kita gitu. Misalkan ada satu kuesioner, satu pertanyaan. Kuesioner ini bentuknya pakai tadi kan di macam-macam instrumen ada instrumen yang skala. Nah, nanti ada yang namanya misalkan kita mengukur minat, berarti kan instrumennya instrumen minat. Nah, instrumen minat ini nanti apakah Rehan berminat gini-gini. Nanti kita pakai skala yang namanya skala Likert. Skala Likert itu 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu berarti ada yang sangat rendah, biasanya pakai sangat tidak setuju, sangat setuju, pokoknya ada 5 deh kalau nggak salah Likert itu. Nanti dicari. Pokoknya intinya skala itu udah dibagi dan itu ada kamar-kamarnya sendiri gitu. Rehan pengen penelitian apa, biasanya pakai skala ini. Terus pengen penelitian yang onos, pakainya skala yang apa gitu. Itu ada 5 jenis, nanti Rehan bisa dicari sendiri ya Rehan. Itu yang penting nggak semena-mena kita bisa pilih skala. Ada kamar-kamarnya sendiri. Terjawab nggak Han? Berarti ini ya Kak, apa sih namanya, kita bisa ngikutin sesuai standar-standar yang udah dibuat sama ahli-ahlinya gitu ya Kak? Iya, udah ada standarnya, betul, udah ada standarnya. Oke Kak, udah jelas Kak, udah terjawab. Terima kasih Kak. Selanjutnya ada dari Kak Marsha Luciana Evelyn, boleh langsung melanjutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Yuli dan teman-teman semua. Izin bertanya Kak. Sebenarnya untuk responden dari penelitian kan ada beberapa jenis tuh kayak kualitatif, kuantitatif. Itu tuh ada minimal respondennya nggak sih? Apakah sudah dipahami? Oke, nah untuk responden sendiri itu nanti ini ya biasanya ada yang bilang kalau misalkan responden itu misalkan jumlah orangnya segini, terus respondennya minimal berapa persen gitu. Biasanya kalau misalkan kita penelitiannya yang nggak berat-berat banget atau bisa dibilang penelitiannya sederhana, terus kita pakai penelitian kuantitatif, terus pakainya teknik pengambilan datanya itu angket atau kuesioner, misalkan responden populasinya ada 50 gitu, kita bisa pakai
30. Nah, selain itu ada juga nih ketentuannya, namanya kalau misalkan kita kualitatif terus kuesioner, pakai teknik sampling atau populasi, ada ketentuannya gitu di tabel. Namanya misalkan contohnya tuh ada skala Cronbach atau apa gitu. Ada sendiri ya siapa namanya Cia. Jadi ada tabel kalau misalkan populasi itu kan luasnya ya, banyak secara umumnya. Populasinya segini, terus kita ngambil sampelnya segini. Nah, nanti apa ya namanya? Sampel yang terjangkau ada lagi. Jadi penelitian itu ada, kalau misalkan data, banyaknya data nih, nanti yang paling gede ada populasi, terus nanti ada sampel, terus ada lagi sampel terjangkau. Di situ nanti tergantung kita teknik samplingnya apa, nanti biasanya ada tabel yang namanya cari di tabel Mitchell atau apa gitu, aku lupa. Di situ ada ketentuannya kalau misalkan kita mengambil rentang kesalahannya berapa persen, maka respondennya segini. Terus rentang kesalahannya 10%. Jika populasinya segini, sampelnya segini, maka datanya segini gitu. Jadi ada kriterianya dan udah ada tabel-tabelnya biasanya. Gitu Cia, apakah terjawab? Mau nanya lagi ya, tapi kalau kualitatif itu kalau misalkan pakai wawancara biasanya berapa responden, Pak? Oh, kualitatif. Kalau kualitatif itu malah lebih sedikit ya, karena kualitatif ini nanti yang dituntut berat itu di triangulasinya gitu. Kalau untuk kualitatif itu, misalkan penelitian sederhana, itu boleh 5 responden yang kita ambil gitu. Nanti yang di triangulasi ya 5 orang itu gitu. Tapi ada juga yang benar-benar di apa ya namanya di wawancara, ada juga yang boleh 3 atau bahkan kurang dari 5 lah gitu, pokoknya itu boleh gitu Cia. Jadi nanti tergantung skala penelitiannya gitu Cia. Apakah terjawab? Baik Kak Yuli, terima kasih untuk jawabannya sudah terjawab. Oke, jadi untuk kualitatif ini biasanya butuh seberapa dalam kita biasanya kualitatif misalkan pakai wawancara, seberapa dalam kita butuh deep wawancaranya itu gitu. Enggak yang harus 30 orang diwawancara itu enggak. Kalau kuanti itu baru butuh data banyak. Oke. Oke, terima kasih Kak Yuli atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Fatronada Mursidan. Pertanyaannya itu, tadi di PPT ada tes pilihan ganda dan tes esai. Lebih efektif yang mana? Apakah yang pilihan ganda atau yang esai? Maaf, Kak Yuli, apakah belum di-mute, belum di-unmute? Tes udah masuk. Sudah, Kak. Oke, jadi tadi kayak ngomperin antara pilihan ganda sama esai ya. Iya, Kak. Oke, jadi balik lagi kalau misalkan untuk instrumen itu tergantung kebutuhan kita gitu, tergantung pilihan kita. Kalau misalkan untuk skripsi nih, kita disuruh dosen buat pilihan ganda aja atau esai aja, ya maka kita harus nurutin gitu nanti daripada kita ribet apa-apa. Tapi untuk soal esai sendiri tuh punya kelebihan. Yang pertama biasanya menyusun soalnya itu biasanya lebih mudah, terus peserta tesnya bebas menjawab karena esai kan uraian panjang ya buat peserta buat si respondennya. Kemudian tesnya melatih mengemukakan gagasan sama lebih ekonomis. Nah, dari kelebihan ini kalian dianalisis aja kira-kira saya emang butuh data yang kayak ini enggak sih gitu. Terus kekurangan esai sendiri biasanya kurang efektif buat materi yang cakupannya luas. Terus jawabannya heterogen atau menyulitkan gitu kan, kita kayak harus ngoreksi satu-satu banget gitu kalau esai. Misalkan emang kita udah menyediakan sih kunci jawaban, tapi kalau esai heterogen gitu. Terus baik huruf tulisan, terus biasanya panjang pendeknya itu nggak sama si kunci jawaban yang udah kita tetapkan di persporan atau di KJ-nya tadi. Terus
kekurangan esai lagi adalah salah pengertian dalam memahami soal tes dan koreksi memerlukan waktu yang lama. Itu esai kira-kira kalau emang butuh butuh kelebihan esai tadi, maka kita ya emang harus pakai esai gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan kebutuhan penelitian kita. Kemudian kalau misalkan soalnya pilihan ganda dia tuh kelebihannya apa? Bahan pelajarannya bisa cakupannya luas. Terus jawabannya tuh bebas tapi terpimpin. Terpimpin itu artinya emang ada opsinya misalkan 5 ya, tapi kan ada pimpinannya gitu, ada yang benernya cuma 1 gitu. Terus dinilainya tuh objektif, terus pemeriksaannya mudah dan cepat. Ada kekurangannya juga nih buat soal yang pilihan ganda. Itu kurang memberi kesempatan menyampaikan gagasan. Jadi itu nanti datanya tuh ya itu aja ABC dari jawaban mereka gitu, sama tergantung skornya dia tergantung KJ-nya gitu. Terus peserta tes mencoba-coba atau berspekulasi. Biasanya tuh kekurangannya si pilihan ganda gitu. Mungkin kalau misalkan esai kan mau nggak mau harus nulis ya datanya. Tapi kalau misalkannya pilihan ganda, kalau kita nggak tahu kan jawabannya B, bisa aja kita milih C. Itu yang penting keisi. Terus yang berikutnya kekurangan dari soal PG adalah memerlukan ketelitian waktu cukup lama. Itu. Jadi dari beberapa kelebihan sama kekurangan si soal PG sama esai tadi, kalian rinciin aja kira-kira butuh data yang seperti apa gitu. Bisa terjawab nggak? Bagaimana kepada Muhammad Kotrun, apakah sudah terjawab? Oke. Ya. Berhubung waktu kita tinggal 10 menit lagi, jika ada yang ingin bertanya, sekali lagi silahkan mengirim di kolom chat atau bisa bertanya langsung dan mengajukan dengan melakukan raise hand terlebih dahulu. Sambil nunggu yang nanya nih Kak, aku mau nanya, gimana cara kita buat mengetahui apakah instrumen yang kita pakai itu udah valid atau reliable? Jawabannya adalah diuji validitas dan reliabilitasnya itu. Nah, mengujinya gimana? Kalau misalkan uji validitas ada rumusnya sendiri, terus reliable dengan beberapa tes yang tadi aku contohin, ada tes retest, terus ekivalen, dan ada satu lagi tadi. Nah, pakai pengujian itu gitu. Jadi kalau misalkan kelihatan nih, nah kan ada rumusnya nih, reliable berapa sampai berapa persen, ada kisarannya pokoknya nanti di tabel valid, tidak valid atau reliable tidak reliable, pokoknya ada tabelnya nanti. Itu udah ada di di buku-buku penelitian gitu. Jadi pas kita udah uji, ternyata pas sudah diuji, pas kita udah datanya udah kita bukan data ya, hasil penilaian dari pengujian valid sama reliable, yaitu tadi memenuhi syarat valid dan reliable yang ada di standar buku penelitian yang kita pakai, berarti udah valid dan reliable. Jadi itu ada rumusnya, sama udah ada kriterianya valid sama nggak valid ya. Valid sama nggak reliable ya gitu. Gitu Din. Terjawab nggak Din? Jadi ada rumusnya ya Dinda? Nah, jadi kita harus mengujinya terlebih dahulu ya Kak, sudah terjawab. Iya, jadi semua instrumen yang kita udah buat tuh nggak semena-mena, kita udah buat nih, walaupun kita udah yakin tapi belum diuji valid sama reliable, terus dosen juga belum nyuruh tapi kayak belum menyetujui buat di share ke responden kita, ya belum bisa dipakai instrumennya gitu. Baik, Kak Yuli, terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau dari teman-teman yang lain sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan saja sesi tanya jawab pada kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Yuli atas waktunya dan pemaparannya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan Kak Yuli tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah aktif bertanya dan yang telah mengikuti nalari sampai akhir. Kemudian kalau boleh Dinda simpulkan,
Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan dalam pengumpulan data agar diperoleh data empiris dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Nah, mengapa instrumen penelitian ini penting? Karena kita nggak akan bisa melakukan penelitian tanpa membutuhkan instrumennya terlebih dahulu. Kemudian untuk memahami instrumen penelitian, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk menyusun instrumen penelitian? Yang pertama yaitu melakukan analisis variabel penelitian. Kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen penelitian. Yang keempat, menyusun item atau pertanyaan sesuai jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Yang kelima, menguji instrumen. Kemudian izin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum mengisi pretest untuk segera mengisi pretestnya sekarang melalui link yang sudah ada di Zoom, room chat Zoom. Selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat secara simbolis untuk Kak Yuli selaku pembicara pada Nalarika. Sertifikat nasional nomor 047-EKPMUNJ-4-2023 diberikan kepada Yuli Maulida APMM sebagai pembicara dalam kegiatan Nalar Ilmiah 4 nasional dengan tema instrumen penelitian yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Jakarta 28 April 2023. Ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Yusuf Niko Fitranto, APMM, NTA 13920200106, dan Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Ia Wahyuningsih, APMM, NTA 12820200106. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi sebagai dalam penyerahan sertifikat. Pada operator bisa tolong ambil alih untuk dokumentasi. Satu, dua, tiga. Kak Yuli, kita mau dokumentasi, bisa gaya kalau mau gaya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, Kak. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada Kak Yuli, diterima ya Kak sertifikatnya Kak. Sama, makasih kembali teman-teman KPM dan yang lain. Ya, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Kak Yuli atas waktu dan ilmunya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan, dan saya Dindaryani Putri, izin undur diri, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Dinda atas moderatornya, dan terima kasih juga kepada Kak Yuli yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik ya, ini Masya Allah banget nih. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi pemberian sertifikat kepada moderator. Boleh tolong Ini di dokumentasi dulu ya, Din. 1, 2, 3.
Dah. Terima kasih Dinda atas waktunya sudah menjadi moderator pada hari ini dan mohon diterima juga ya sertifikatnya. Ya, Kak, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada teman-teman jangan lupa untuk mengisi post-test yang pada hari ini nih, karena materi serta modul yang disampaikan akan diberikan setelah teman-teman mengisi post-test. Oh iya, untuk teman-teman diingatkan kembali untuk sertifikat peserta nalari akan diberikan kepada peserta yang mengisi pretest, presensi, dan post-test. Maka dari itu, diharapkan teman-teman mengisi 3 hal tersebut yang akan di-share kembali oleh operator. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi kepada teman-teman yang ingin merapikan diri terlebih dahulu, ditunggu ya. Boleh on cam dulu teman-teman. Masih ada yang mau on cam lagi nggak nih? Udah belum teman-teman? Masih ditunggu nih sampai 17.05 deh. Oke, mulai aja ya teman-teman. Ntar terlalu lama. 1, 2, 3. Lagi nggak teman-teman? Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Baiklah, karena hari sudah semakin gelap ya, udah menunjukkan pukul 17.04. Jadi acara pada sore hari ini saya tutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Esril Elmbranakasima, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah join pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Yuli. Terima kasih Kak Yuli.